mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara hari ini, sosialisasi pembuatan bukti potong PPh pasal 23 dan 26 secara elektronik. Acara hari ini kita lakukan secara daring melalui Zoom meeting karena masih harus menjaga protokol kesehatan, sehingga kita juga bisa mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir di sini. Mohon maaf sebelumnya. Nama saya Andi Subagio, Kepala Seksi Agen Publikasi dan Perpajakan. Hari ini kita akan kurang lebih 1 jam ke depan mengikuti acara sosialisasi pembuatan bukti potong secara elektronik dengan pemateri nanti Ibu Anggit, Diani Anggit, nanti akan disampaikan mengenai latar belakangnya dulu, kemudian akan disambung tata cara pembuatan bukti potong secara elektronik. Kalau kita ringkas sedikit kita flashback sedikit ke belakang, sebetulnya aturan mengenai pembuatan bukti potong PPh pasal 2326 secara elektronik ini sudah ada sejak PMK nomor 4 tahun 2017. Cuma waktu itu memang baru diterapkan ke beberapa WP yang menjadi pilot project. Secara bertahap kemudian diterapkan kepada WP di KPP besar, khusus, dan terakhir di KPP Masya mulai Desember 2019 kemarin. Mulai Agustus nanti diwajibkan kepada seluruh PKP di KPP Pratama untuk membuat bukti potong PPh pasal 2326 secara elektronik. September nanti untuk semua wajib pajak non-PKP. Sedikit merefresh, PPh pasal 23 itu nanti berkaitan dengan transaksi jasa biasanya, baik jasa konsultan misalnya, atau jasa servis, atau sewa yang terkait dengan harta selain tanah dan bangunan. Jadi misalnya sewa alat berat, sewa mobil, kepada pihak lain, Bapak Ibu yang memberikan penghasilan wajib untuk memotong PPh pasal 23-nya. Sementara PPh pasal 26 sama objeknya, hanya subjek pajaknya subjek pajak luar negeri. Jadi kalau Bapak Ibu bertransaksi dengan pihak subjek pajak dalam negeri, cukup membuat PPh pasal 23. Kalau tidak ada transaksi, berarti tidak perlu memotong dan tidak perlu melaporkan PPh pasal 23. Untuk jelasnya nanti sudah disampaikan oleh Ibu Anggit. Bapak Ibu silahkan mengikuti acara ini. Kalau misalnya nanti ada gangguan di Zoom-nya, bisa mengikuti melalui YouTube, yang linknya sudah dibagikan di grup. Oh ya Pak Ibu sekalian, untuk kepentingan acara ini memang kita mengundang Bapak Ibu sekalian untuk ada di grup WA, sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WA. Kalau misalnya ada yang belum terjawab, silahkan disampaikan di grup WA, tapi hanya akan kita pertahankan grupnya hanya sampai besok, supaya tidak terlalu merepotkan Bapak Ibu sekalian, tidak terlalu banyak grup, karena kita juga akan secara maraton menyelenggarakan acara ini untuk PKP yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu mungkin akan langsung kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Anggit. Kepada Ibu Anggit, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sosialisasi Ibu Pot. Pada siang ini saya Anggit dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4 yang membawa wilayah Sidoarjo. Di sini mungkin beberapa ada yang sudah tahu saya. Jadi langsung aja ya, ini terkait dengan Perdirjen nomor 4 tahun 2017. Kita ketahui bahwa nanti per 1 Agustus seluruh PKP wajib untuk menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 dan 26 secara elektronik melalui digital online. Jadi saya di sini jelaskan dulu ya sekilas tentang Ibu Pot 2326 yang digital online bagaimana. Yang pertama, jadi pertama-tama kenapa sih ada SPT masa atau pembuatan bukti potong 2326 di digital online? Yang pertama, BJP ingin memberikan kemudahan bagi WP untuk membuat dan melaporkan SPT masa PPh 23 atau PPh pasal 26. Lalu kemudian tujuannya juga untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, khususnya bagi pemotong PPh pasal 23 dan 26, serta memberikan kepastian hukum terkait status
dan keandalan bukti pemotongan. Dasar hukumnya adalah antara lain pertama Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, PP nomor 74 tahun 2011, PMK 242 tahun 2014, PMK 243 tahun 2014, dan PMK 12 tahun 2017. Di sini saya akan review sedikit tentang kewajiban pemotongan dan penyetoran PPh pasal 2326 bagi wajib pajak pemotong. Yang pertama, berdasarkan Per 4 tahun 2017, bagaimana kita sudah ketahui ya bagi Bapak Ibu, pemotong PPh pasal 23 dan 26, selama ini biasanya pakai ISPT ya. Wajib pajak pemotong biasanya pakai ISPT, yaitu ketika Bapak Ibu melakukan transaksi dengan lawan transaksi yang biasanya sih kegiatan usahanya jasa itu, tapi nggak selalu jasa, bisa bunga dan lain sebagainya yang seperti sudah biasa Bapak Ibu lakukan. Jadi untuk di Ibu Pot ini sebenarnya memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu sekalian untuk membuat bukti potong yang biasanya jumlahnya di atas 20 atau DPP penyerahannya di atas 100 juta dalam satu masa pajak. Penyampaian SPT selama ini kan biasanya lewat KPP atau lewat pos, atau mungkin ada yang lewat jasa ekspedisi, atau juga tempat layanan lain yang dibutuhkan oleh DJP. Lalu karena Bapak Ibu di sini semuanya sudah TKP dan sudah memiliki sertifikat elektronik dan jasa untuk membuat faktur, sebenarnya mirip dengan itu, cuma nanti untuk Ibu Pot ini basicnya dia menggunakan Vertal itu sertifikat elektronik, yang mana harusnya Bapak Ibu sekalian karena sudah TKP, sudah memiliki sertifikat elektronik, nanti sertifikat elektronik itu yang akan menjadi kunci dalam untuk membuat bukti potong ini, karena kita nanti dasar dari Ibu Pot ini adalah web based, karena selama ini kan SPT PPh 2326 itu pakai aplikasinya itu desktop based, jadi sifatnya offline, kita install, kita update dulu, ada updatean yang harus kadang-kadang dilakukan, terus bikin SPT-nya secara offline, baru dilaporkan. Nanti ke depannya untuk SPT PPh pasal 2326 ini yang baru menggunakan Ibu Pot, jadi nanti Bapak Ibu sekalian bikin membuat bukti potong itu secara online, web based maksudnya, di DJP online nanti, jadi sehingga nggak perlu install aplikasi lagi dan lain sebagainya. Jadi untuk laporan SPT masa PPh 2326 berikut membuat bukti potongnya, itu database-nya semua tersimpan di server DJP. Lalu berikutnya saya overview sedikit tentang bukti pemotongan PPh pasal 2326. Selanjutnya disebut bukti pemotongan adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan, yang digunakan oleh pemotong PPh pasal 2326 sebagai bukti pemotongan dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh pasal 23 dan 26 yang dilakukan. Nah, bukti pemotongan itu selain yang bentuknya normal, atas bukti pemotongan itu bisa dilakukan nanti di Ibu Pot ini juga bisa diakomodir di sistem DJP itu untuk melakukan bukti pemotongan kebetulan dan bukti pemotongan pembatalan. Bedanya, bukti pemotongan kebetulan itu dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi, kalau sifatnya kekeliruan seperti salah pencantuman identitas, atau NPWP, atau alamat,
atau DPP, itu namanya bukti pemotongan kebetulan, itu namanya pembetulan. Tapi kalau transaksi tersebut batal atau tidak jadi dilakukan, itu yang akan dilakukan Bapak Ibu adalah membuat bukti pemotongan pembatalan. Bukti pemotongan pembatalan itu digunakan untuk membatalkan bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena adanya pembatalan transaksi. Nah, ini yang akan saya overview nanti tentang aplikasi bukti pemotongan PPh Pasal 23 atau 26 elektronik yang selanjutnya disebut aplikasi Ibu-Pos 23 atau 26 adalah perangkat lunak yang disediakan di halaman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT masa PPh Pasal 2326 dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, nanti untuk membuat bukti potong secara elektronik ini secara web based di laman DJP online yang pertama diperlukan adalah tanda tangan elektronik atau digital signature adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Lalu ada tanda tangan elektronik itu melekat di sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik yang sebagaimana Bapak Ibu sudah ketahui, sertifikat elektronik di sini yang dimaksud itu sama dengan servel waktu Bapak Ibu dikukuhkan sebagai PKP. Jadi sertifikat elektronik atau digital certificate adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Lalu hal lain yang perlu saya sampaikan di sini nanti untuk Ibu-Pos PPh Pasal 2326 itu wajib, sebagaimana kita ketahui itu wajib dibuat oleh Bapak Ibu apabila melakukan transaksi dengan penyedia jasa. Jadi Bapak Ibu selaku wajib pajak badan, PKP itu wajib memotong PPh Pasal 2326 dan membuat dan memberikan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan, jadi kepada rekanan yang dipotong pajak untuk setiap transaksi yang dilakukan. Lalu Bapak Ibu sekalian wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak. Lalu ada klausul ketiga, yaitu pemotong dalam hal ini Bapak Ibu sekalian tidak wajib menyampaikan SPT masa PPh Pasal 23 atau 26 jika tidak ada transaksi pemotongan PPh Pasal 23 atau 26. Maksudnya di sini benar-benar nggak ada transaksi apa-apa terkait dasar pengenaan pajak PPh Pasal 23 atau 26. Tapi kalau ada transaksi, sedang melawan transaksi atau rekanan itu memiliki SKB atau surat keterangan bebas atau SKD atau surat keterangan domisili untuk PPh Pasal 26 dan atau rekanannya itu pajaknya ditanggung menurut pemerintah atau DPP, itu tetap wajib membuat bukti potong dan menyampaikan SPT masa PPh Pasal 23 dan 26. Nah, ini nanti sekilas sebelum saya tunjukkan bagaimana sih tampilan Ibu-Pos PPh 2326, nanti ini kira-kira apa sih yang ada di Ibu-Pos itu. Jadi nanti di aplikasi Ibu-Pos itu ada bisa menampilkan SPT induk, ada daftar bukti pemotongan, ada daftar SSP, BPN dan atau bukti PBK, ada bukti pemotongan PPh Pasal 2326, dan nanti Bapak Ibu juga bisa mencetak SPT induk dan BPN.
Nah, ini sebagaimana kita ketahui, bagi Bapak Ibu sekalian yang selama ini memotong PPh pasal 23 atau 26, satu bukti apabila ada beberapa transaksi dengan satu rekanan, apabila transaksi itu berulang berkali-kali dalam satu masa pajak, itu dapat dibuat cukup dengan satu bukti potong. Jadi nanti misalkan dengan PTA, Bapak Ibu ada transaksi dengan PTA dalam satu masa, contohnya dalam masa Juli ini ada beberapa kali transaksi jasa, selama Juli tersebut cukup dibuat satu bukti potong dalam hal jenis transaksinya sama, yakni satu objek pajak dalam satu masa pajak dan atas satu wajib pajak yang sama. Jadi itu dapat digabungkan, jadi nggak perlu tiap transaksi bikin bukti potong, selama objek pajaknya sama, masa pajak dan wajib pajaknya sama, cukup satu bukti pemotongan. Ini sekilas SPT masa PPh pasal 2326 yang sebelum ada ibu pos, pakai formulir kertas ini. Ini khusus wajib pajak yang belum PKP sih sebenarnya. Jadi masih bisa dimungkinkan untuk lapor SPT atau memotong PPh pasal 2326 dan melaporkan secara manual, maksudnya dengan hard copy, yakni dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 23 atau PPh pasal 26 tidak lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak. Dan yang kedua, menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Ini yang dulu, formulir kertas. Atau wajib pajak yang belum PKP. Nah, apabila ada satu wajib pajak dengan kriteria berikut, itu wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 atau 26 secara elektronik, yakni yang pertama, wajib pajak melakukan pemotongan PPh pasal 23 atau pasal 26 lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak. Yang kedua, menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Atau yang ketiga, sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik dan atau wajib pajak tersebut terdaftar di KPP Madya, di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kanwil DJP wajib pajak atau LTU. Jadi sebelum Agustus ini sebenarnya beberapa wajib pajak yang terdaftar di 3 lingkungan DJP itu yang terdaftar di Madya, Jakarta Khusus, atau wajib pajak besar sudah terlebih dahulu menggunakan e-depot. Per 1 Agustus nanti, semua wajib pajak PKP wajib untuk menggunakan e-depot untuk membuat SPT masa PPh pasal 23. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu sekalian sebelum melaporkan SPT masa melalui e-depot PPh pasal 2326, yang pertama, Bapak Ibu sekalian harus menyiapkan EVIN, yang mana pasti sudah punya semua ya, Bapak Ibu. Yang pertama harus menyiapkan EVIN, mungkin ini saya tidak perlu jelaskan lebih dalam, karena nanti EVIN digunakan jelas untuk masuk untuk mendaftar dan bisa login dan menggunakan layanan di DJP Online. Tapi Bapak Ibu semua sudah punya EVIN ya. Nah, setelah punya EVIN, sudah memegang EVIN, lalu wajib pajak harus memiliki sertifikat digital. Sertifikat digital ini nanti, sertifikat digital ini melekat pada sertifikat
sertifikat digital ini ada digital signature yang digunakan nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut untuk menandatangani atau mengirim SPT masuk ke pasal 23 di aplikasi e-report. Oke, ini mungkin saya jelaskan sebentar tentang perbedaan yang ada dari SPT PPH pasal 23 dengan aplikasi e-report. Yang pertama ini nanti ada perbedaan yang paling mencolok itu tentang standarisasi penomoran bukti potong. Jadi kalau di SPT mungkin wajib pajak memberi nomor bukti potong itu sendiri-sendiri ya. Tapi nanti kalau di e-report membuat bukti potong di aplikasi atau secara online di database DJP ini, nomor bukti potong ini sudah distandarisasi. Jadi ada 10 digit nomor bukti potong, itu kita sudah set. Jadi semua kode penomorannya sama, terus tersentralisasi. Maksudnya, yang pertama perbedaannya itu nomor bukti potong nanti yang di-generate Bapak Ibu di aplikasi e-report ini di-generate oleh sistem DJP. Lalu nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan atau pembatalan. Dan nomor ini tersentralisasi, maksudnya ini dibuat untuk masing-masing pemotor pajak. Misalnya Bapak Ibu ini perusahaannya ada perusahaan di pusat dan ada perusahaan di cabang. Jadi untuk penomoran bukti potongnya, yang pusat dimulai dari nomor 1, cabang juga nomor 1, yang penomorannya berbeda. Tadi untuk memulai penggunaan aplikasi itu kan yang pertama harus sudah punya SIN. Sudah punya SIN, sudah siap sertifikat digital, sudah bisa login ke digital online ya. Lalu yang perlu disiapkan terlebih dahulu mungkin untuk diperhatikan yang pertama untuk identitas rekanan atau lawan transaksi yang dipotong ke PPH pasal 23 atau 26. Yang pertama yang harus disiapkan identitas lawan transaksi adalah NPWP atau NIK. Jadi kalau ada lawan transaksi yang tidak memberikan NPWP, bisa diminta data NIK-nya yang sudah IKTP. Jadi karena dalam pembuatan bukti potong di aplikasi e-report nanti, data NIK yang kita masukkan, yang Bapak Ibu masukkan nanti di aplikasi itu connecting dengan database dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau data NIK-nya salah, nanti pembuatan bukti potongnya bisa gagal. Jadi harus mencantumkan NPWP atau kalau nggak punya NPWP, bisa mencantumkan NIK yang sudah IKTP. Lalu apabila lawan transaksi atau rekanan memiliki SKB, harus disiapkan dulu nomor dan tanggal SKB-nya. Atau untuk PPH pasal 26, kalau lawan transaksi atau rekanan memiliki surat keterangan domisili. Lalu selanjutnya Bapak Ibu nanti harus mempersiapkan penandatangan bukti pemotongan secara digital. Nanti mungkin saya jelaskan sambil kita review aplikasinya. Ini sekilas tentang apabila nanti di aplikasi e-report, Bapak Ibu ada kesalahan isi bukti potong, atau ada transaksi yang dibatalkan, atau mungkin ada yang terlewat belum dilaporkan. Jadi setelah membuat SPT, sudah kirim SPT, sudah posting, nanti di aplikasi ternyata ada transaksi yang salah, atau batal, atau ketinggalan belum dilaporkan. Itu nanti ada opsi sebetulnya. Nah, nanti kalau ada kesalahan dalam membuat bukti potong yang dibetulkan itu adalah sama, nanti nomornya sama dengan bukti potong yang dibetulkan. Lalu untuk
bukti potong kebetulan ini tanggal diisi sesuai dengan tanggal diterbitkannya bukti pemotongan kebetulan. Sedangkan nanti kalau misal ada bukti potong yang dibatalkan, nomor yang Bapak Ibu harus membuat bukti pemotongan pembatalan, yang mana nomor bukti pemotongan pembatalan ini adalah sama dengan nomor bukti pemotongan yang sebelum dibatalkan. Lalu nanti di jumlah penghasilan bruto di bukti pemotongan pembatalan itu DPP-nya diisi 0, PPh-nya diisi 0. Jadi bukan dihapus. Jadi pembatalan itu DPP dan PPh-nya diganti dengan 0. Terus tanggal bukti pemotongan pembatalan itu diisi sesuai dengan tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembatalan. Ini kalau ada kasus, misalkan Bapak Ibu sudah kirim SPT, tetapi ada dipotong yang terlewat, belum dibikin. Jadi ada transaksi yang seharusnya dipotong PPh pasal 23 atau 26, tapi belum dilaporkan di SPT. Jadi kalau ada penambahan bukti pemotongan seperti itu, yang dicantumkan nomor bukti potongnya adalah lanjutan dari nomor urut bukti pemotongan yang telah diterbitkan. Dalam hal penambahan bukti pemotongan tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka nomor urut yang dicantumkan adalah lanjutan dari nomor urut bukti pemotongan yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi. Jadi kalau ada transaksi yang ketinggalan, yang terlambat dibuat, nanti nomor urut bukti pemotongannya itu adalah nomor terakhir di tahun terjadinya transaksi. Lalu tanggal yang dicantumkan dalam bukti pemotongan adalah tanggal diterbitkannya bukti pemotongan tambahan. Lalu Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pembetulan SPT masa PPh pasal 23 atau 26. Nah, nanti kalau ada pembetulan bukti pemotongan, seperti yang selama ini Bapak Ibu ketahui, akibat pembetulan itu ada 3 case. Yang pertama, tidak ada kelebihan kekurangan pemotongan. Maksudnya ini mungkin pembetulannya karena salah identitas, salah alamat, yang tidak berakibat pada PPh pasal 23 atau 26 dari tidak berakibat pada nominal. Jadi yang pertama, akibat dari pembetulan itu yang pertama bisa nihil, tidak ada kelebihan atau kekurangan. Yang kedua, bisa terjadi kekurangan pemotongan. Lalu ini akan dilanjutkan dengan melakukan penyetoran atas kekurangan pemotongan tersebut. Yang ketiga, pembetulan juga bisa berakibat pada terdapat kelebihan pemotongan. Pihak yang dipotong dapat mengajukan permohonan sesuai dengan PMK 187, PMK 03 tahun 2015. Oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Tadi saya sekilas aja overview tentang kewajiban pemotongan pelaporan PPh pasal 2326 yang mungkin selama ini Bapak Ibu sudah familiar pakai aplikasi SPT. Nah, sekarang mungkin saya akan mencoba menjelaskan sekilas tentang tampilan Ibu Pot PPh pasal 2326 di DJP online itu bagaimana. Karena kalau Bapak Ibu cek sekarang di DJP online memang belum ada menunya. Mungkin nanti akhir Juli atau sebelum Agustus pasti sudah terbit. Insya Allah. Oke. Iya, ganti aplikasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi saya overview sedikit tentang materi PPh pasal 2326. Kali ini saya lanjutkan dengan bagaimana sih tampilan Ibu Pot nanti.
kalau sudah launch di DJP Online, karena memang kalau Bapak Ibu sekarang login di DJP Online dan cari menu Ibu Pot, belum tersedia. Yang sudah pakai selama ini baru wajib pajak yang ada di KPP Madya, wajib pajak besar, dan wajib pajak di lingkungan Kanwil khusus. Nah, nanti pada dasarnya perbedaan dari Ibu Pot dan ISPT yang selama ini Bapak Ibu pakai, saya ulang lagi ya, Ibu Pot itu web based, beda dengan ISPT yang desktop based. Jadi web based itu maksudnya Bapak Ibu nanti bisa akses dari mana saja asal ada koneksi internet, bisa login DJP Online, nggak harus install aplikasi atau update aplikasi yang selama ini seperti di ISPT, supaya pasal 326. Yang kedua perbedaannya adalah Ibu Pot itu membuat penomoran bukti potongnya online. Bukti potong penomorannya by sistem dan juga menggunakan tanda tangan elektronik. Kalau ISPT penomoran bukti potongnya itu selama ini manual, Bapak Ibu sendiri yang bikin, nggak tersentralisasi. Yang ketiga, Ibu Pot itu menggunakan tanda tangannya atau autentifikasinya menggunakan sertifikat elektronik untuk melaporkan SPT tersebut. Sedangkan ISPT, Bapak Ibu memakai aplikasi, tapi pelaporannya masih terpisah dari aplikasi tersebut, bisa online atau offline. Tadi sudah saya sebutkan ya, untuk Ibu Pot itu aksesnya lewat browser. Database-nya ada di DJP, terintegrasi dengan database DJP. Yang perlu diperhatikan harus sudah memiliki SIN, sudah daftar DJP Online, sudah aktivasi DJP Online, dan memiliki sertifikat elektronik yang sama dengan sertifikat e-faktur. Oke, saya jelaskan sebentar, nanti ya langsung aja saya tampilkan bagaimana tampilan Ibu Pot nanti. Yang pertama, seperti biasa, Bapak Ibu nanti langsung login DJP Online. Pasti sudah punya SIN, pasti sudah punya sertifikat digital untuk wajib pajak PKP. Nanti Bapak Ibu bisa coba login seperti biasa. Lalu di dashboard, di home, ada tampilan seperti ini. Nanti Bapak Ibu klik profile, di menu profile, terus ada pilihan Ibu Pot PPh pasal 23 atau 26 itu dicentang, lalu ubah fitur layanan. Nanti Bapak Ibu bisa log out dulu, terus login lagi. Di tampilan home nanti ada menu lapor. Di lapor ini nanti Bapak Ibu cek di sebelah kiri ada menu pelaporan dan pra pelaporan. Ibu Pot nanti letaknya ada di menu pra pelaporan. Di pra pelaporan nanti ada pilihan Ibu Pot. Bapak Ibu klik di situ. Nah, pertama-tama ini untuk wajib pajak yang baru pertama kali menggunakan Ibu Pot. Kalau yang sudah nanti di menu awal Ibu Pot, nanti di sini sudah ada list SPT PPh pasal 23 atau 26 yang sudah disampaikan. Tapi bagi pengguna awal, nanti Bapak Ibu sekalian, begitu klik menu Ibu Pot tadi, di menu pra pelaporan, nanti ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu set dulu di menu pengaturan. Yang pertama dilakukan adalah ngeset penanda tangan bukti potong itu siapa. Gitu. Nanti Bapak Ibu bisa klik di menu atas ini, menu pengaturan. Nanti Bapak Ibu input di situ penanda tangan bukti potongnya siapa. Nah, di sini setting penanda tangan bukti potong. Yang pertama adalah input NPWP. Input NPWP nanti kalau sudah
input NPWP, nanti informasi bawahnya itu menyesuaikan dengan sistem kami. Jadi keluar namanya siapa, nanti Bapak Ibu pilih NPWP tersebut bertindak sebagai wakil wajib pajak atau sebagai kuasa. Lalu jangan lupa dicentang status aktifnya dan simpan. Nah, apabila mungkin penandatangan bukti potongnya ini NPWP-nya gabung dengan suami, mungkin ada direkturnya mungkin wanita yang memiliki NPWP tapi gabung dengan suami. Untuk NPWP jangan diisi NPWP suami tapi diisi 000 aja. Nanti nama diisi secara manual. Tetap pilih bertindak sebagai apa, wakil wajib pajak atau kuasa, dan dicentang status aktif dan simpan. Nanti kalau isi NPWP suami, nanti soalnya yang keluar identitas suami. Oke, setelah Bapak Ibu set penandatangan bukti potong, ini saya langsung ke simulasi membuat bukti potong PPh pasal 23 dulu. Nah, nanti di menu awal ini Bapak Ibu bisa klik yang atas itu kan ada dashboard bukti pemotongan SPT masa PPh pengaturan bantuan. Nah, di sebelah dashboard itu ada menu bukti pemotongan. Bapak Ibu klik di situ, nanti ada dua menu. Yang pertama rekam bukti potong dan impor Excel. Jadi untuk aplikasi Bukot ini memang memungkinkan wajib pajak untuk memilih membuat bukti potong secara online, maksudnya dengan key-in ngetik satu-satu atau mau impor Excel aja kalau ada banyak bukti potongnya. Jadi ini saya kasih simulasi dulu kalau Bapak Ibu bikin bukti potongnya ketik langsung, bukan impor Excel. Jadi ini nanti Bapak Ibu di menu bukti pemotongan, terus perekaman bukti potong baru, nanti tampilannya seperti ini. Bapak Ibu pilih tahun pajaknya berapa, masa pajak apa, identitas yang dimiliki lawan transaksi, dia memberikan NPWP atau NIK. Kalau NPWP-nya, kalau lawan transaksi memberikan nomor NPWP, nanti otomatis datanya keluar ngelink dengan sistem DJP. Jadi input NPWP langsung datanya keluar, namanya siapa, alamat, dan lain sebagainya. Kalau lawan transaksi itu menggunakan NPWP suami, dalam hal ini mungkin wanita, nanti yang diinput NPWP suami, nanti QQ-nya dicentang, diisi nama istri. Lalu lanjut. Oh ya, perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, kalau lawan transaksi nggak memberikan nomor NPWP, kalau lawan transaksi kasihnya nomor NIK, pastikan kalau itu nomor NIK-nya yang sudah IKTP ya. Soalnya kalau belum IKTP nanti nggak bisa lanjut bikin bukti potongnya. Kalau NIK-nya belum terdaftar di Dukcapil, kita nggak bisa lanjut untuk bikin bukti potong. Lalu, selanjutnya setelah isi identitas lawan transaksi, kita input dasar dokumen dasar pemotongan. Bapak Ibu klik tambah ini, nanti keluar tampilan seperti ini. Jadi dasar pemotongan PPh 23-nya itu apa? Bapak Ibu bisa pilih, pilihannya ada, nanti tampil beberapa pilihan, ada faktur pajak, invoice, pengumuman, akta perikatan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu pilih, terus nomor dokumennya diinput, dan isi tanggal. Nah, setelah input DPP, input dasar pemotongan pajak, lalu Bapak Ibu pilih di bawah atas transaksi tersebut ada fasilitas atau enggak. Bisa dipilih, ada 3 pilihan. Yang pertama adalah transaksinya tanpa fasilitas. Jadi normal, dipotong PPh 2326 normal. Yang kedua, apabila lawan transaksi memiliki SKB. Nanti Bapak Ibu input nomor SKB-nya,
Lalu klik cari, nanti otomatis kalau sudah verify sama sistem DJP nanti keluar tanggalnya. Atau yang ketiga, PPh pasal 23 ditanggung oleh pemerintah berdasarkan nomor peraturan apa nanti ditulis. Oke, setelah tadi input identitas lawan, isi dasar pemotongan, pilih status apakah normal, SKB atau fasilitas, lalu selanjutnya kita isi isian PPh yang dipotong. Yang pertama nanti ada tampilan kode objek pajak. Nah sini di sini Bapak Ibu tinggal pilih, nggak perlu input manual, nggak perlu ketik manual, jadi sudah ada listnya. Bapak Ibu pilih yang mana, transaksinya apa, tinggal masukkan jumlah penghasilan bruto, nanti tarif menyesuaikan sesuai dengan kode objek pajak. Oke. Perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, jangan sampai salah pilih kode objek pajak atau salah pilih jenis transaksinya nanti berpengaruh ke tarif. Lalu selanjutnya setelah isi DPP, dasar pemotongan, isi PPh, kode objek pajak, lalu selanjutnya adalah Bapak Ibu mengisi identitas pemotong pajak. Nanti diisi sesuai pemotongnya siapa? Pemotongnya siapa, untuk transaksi tersebut bertindak sebagai apa? Pemotongnya yang sudah di-set dari awal. Nah, penanda tangannya nanti dipilih Bapak Ibu. Apakah wakil wajib pajak atau kuasa? Namanya siapa? Lalu diklik ini dengan menyadari pernyataan tersebut. Pernyataan di bawah, diklik dan disimpan. Oke. Selanjutnya untuk pembuatan bukti potong PPh pasal 26. Kurang lebih sama 23, cuman mungkin ada sedikit perbedaan. Sama menunya tadi di atas, di bar atas ada menu bukti pemotongan. Nah, rekam bukti potong PPh pasal 26. Jadi nanti kira-kira tampilannya itu ada option rekam PPh 23, rekam PPh 26, sama impor Excel. Nah, nanti untuk yang 26, Bapak Ibu pilih yang rekam bukti potong pasal 26. Sama, nanti tambah rekaman bukti potong baru, Bapak Ibu nanti pilih tahun pajaknya, masa pajak, yang ini tax ID number, nama, alamat, negara, tanggal lahir, paspor, dan nomor kita sertifikat. Kalau tadi di PPh 26 itu kan kita isi namanya dasar pemotongan. Nah, kalau kalau di PPh 23 itu isinya setelah identitas lawan transaksi kita isinya dasar pemotongan. Kalau PPh 26 ini setelah isi identitas lawan transaksi kita lanjut ke isi namanya dokumen referensi. Dokumen referensi ini yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum membuat bukti potong. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik tambah, nanti isi sesuai dokumen referensinya, dan sama, pilih atas transaksi tersebut ada fasilitas atau enggak. Kalau tanpa fasilitas diklik tanpa fasilitas, intinya tarifnya normal, atau lawan transaksi memiliki P3B. Perlu disiapkan juga kalau memiliki P3B, nanti bisa diisi di sini, atau PPh pasal 26-nya ditanggung oleh pemerintah. Nah, setelah isi dokumen referensi, untuk PPh pasal 26 lanjut ke isi penghasilan pajak yang dipotong. Sama kayak PPh pasal 23, nanti Bapak Ibu pilih objek pajaknya apa, transaksinya apa, tinggal pilih, masukkan penghasilan bruto, perkiraan neto, tarif, dan dihitung otomatis. Setelah isi PPh, lalu isi identitas penandatanganan. Dipilih di sini salah satu penandatangan dipotongnya siapa. Klik pernyataan dan simpan. Nah, kalau wajib pajak atau Bapak Ibu sekalian cuman bikin beberapa bukti potong aja dalam satu masa pajak mungkin tidak terlalu berat.
untuk ketik satu-satu secara online. Tapi kalau mungkin ada banyak bukti potong, kita sudah siapkan format Excel untuk sehingga Bapak Ibu bisa pakai menu impor Excel nanti di menu bukti potong. Selain ada menu rekam, ada menu impor. Jadi bisa pilih antara salah satu. Jelaskan sebentar tentang menu impor Excel. Jadi menu impor Excel bentar, saya tampilkan dulu Excel-nya. Oke. Jadi ini kalau Bapak Ibu pilih menu impor Excel. Kalau mungkin dalam satu masa pajak ada banyak bukti potong yang dibuat, jadi Bapak Ibu bisa pakai menu impor Excel, yang mana format Excel-nya sudah kita siapkan, sudah ada format bakunya, dan jangan merubah format yang sudah tersedia dalam Excel ini. Yang pertama, ini ada beberapa sheet ya. Di Excel nanti untuk impor Excel ada beberapa sheet. Yang pertama adalah rekap. Di sheet pertama ini rekap. Rekap itu menunjukkan jumlah bukti potong PPh 23 berapa, PPh 26-nya berapa. Lalu sheet selanjutnya itu Bapak Ibu isi ini. Jadi untuk rincian PPh pasal 23-nya bukti potongnya dirinci di sheet 2 ini. Nah, ini sudah ada round nomor, masa pajak, tahun pajak, tanggal potong, ada NPWP atau enggak, kalau enggak ada NPWP, NIK-nya berapa, nomor telepon berapa, kode objek pajak, dan lain sebagainya yang jadi isian di buku pot nanti. Jadi isinya di Excel aja. Untuk format Excel, ini kalau Bapak Ibu pindah kursornya, diklik satu-satu ini kan sudah ada formatnya apa. Kalau misalkan nomor ini general, masa pajak general, tahun pajak nomor ini mohon jangan dirubah untuk sheet 1 dan 2. Jadi kalau ada penambahan mulai dari sheet 3. Yang perlu diperhatikan lagi untuk isian Excel. Terkait impor Excel ini nanti semua NPWP yang diisi, lawan transaksi NPWP-nya tanpa tanda baca. NIK juga tanpa tanda baca. Kalau nomor telepon ini bebas. Kode objek pajaknya ini sudah kita sediakan. Untuk isi kolom kode objek pajak ini, nanti Bapak Ibu bisa cek di sheet yang warna hijau, ada referensi daftar kode bukti potong. Nah, ini berapa? Berapa? Kodenya apa? Kodenya apa disesuaikan dengan transaksinya. Oke, lalu untuk kolom penandatangan bukti potong, apakah dia pengurus aktif? Iya, Y kalau iya, dan N kalau tidak. Terus selanjutnya kolom penghasilan bruto. Nah, di kolom penghasilan bruto ini diisi tanpa tanda titik. Nah, masing-masing bukti potong ini, masing-masing lawan transaksi, ini juga ada kolom dia dapat fasilitas atau enggak. N kalau tidak ada fasilitas. Kalau ada SKB ditulis SKB, kalau DTP ditulis DTP. Nomor SKB-nya atau nomor aturan DTP-nya tolong diperhatikan untuk diisi dengan benar. Terus yang terakhir ada kolom NTPN DTP. Ini untuk sheet bukti potong PP pasal 23. Yang selanjutnya setelah sheet ini ada sheet bukti pemotongan PPh pasal 26 rinciannya. Nah, di sini ada kolom-kolomnya apa aja. Yang pertama ada nomor. Semuanya sudah di-set ya Bapak Ibu. Formatnya seperti ini, tolong jangan dirubah. Karena ini sudah disesuaikan dengan aplikasi buku pos di digital online. Nanti kalau nggak sama formatnya nggak bisa diakses. Ini udah ada jenis formatnya ya. Ada nomor, masa pajak, tahun pajak, tanggal pemotongan, ada tax ID number, ini juga diisi dengan
Untuk Anda baca. Nama WP-nya, tanggal lahir lawan transaksi, alamat WP, nomor paspor, ada kolom nomor paspor, isi nomor kitas. Nah, ini ada kode negara. Kode negara ini Bapak Ibu kita sudah sediakan juga di sheet yang berwarna hijau. Selanjutnya ada referensi daftar kode negara. Jadi kode negaranya disesuaikan dengan sheet yang ada di sini. Kode negara, ada kode objek pajak. Sama tadi juga sudah ada referensinya di daftar kode bukti potong. Terus ada kolom penandatangan bukti potong, dia pengurus atau tidak, penghasilan bruto berapa juga diisi tanpa tanda titik, ada fakturas atau enggak, juga sama ada isian nomor SKB atau DPP. Oke, ini dia, jadi ada sheet rekap, ada sheet 23, sheet 26, ini sheet dasar pemotongan. Kira-kira seperti itu, nanti file Excel-nya kita share ya di grup. Iya, oke. Nanti file Excel-nya kita share di grup, nanti Bapak Ibu bisa pelajari dulu bagaimana formatnya, apa aja yang perlu disiapkan. Nah, selanjutnya, tadi sudah sekilas bahas tentang format Excel, bagaimana format Excel yang kita sediakan supaya berhasil diimport ke aplikasi IbuPos. Nanti setelah Bapak Ibu isi Excel tersebut, nanti tinggal klik menu import Excel, lalu upload filenya. Upload file, simpan. Nah, disimpan. Oke, nanti di aplikasi IbuPos ini apabila import yang di Excel itu gagal atau ada kesalahan mungkin yang nggak bisa dibaca oleh sistem, nanti ada notifikasi statusnya seperti ini, error validasi, nanti ada menu lihat, nanti Bapak Ibu klik di tombol lihat itu, nanti ada penjelasannya, ada detailnya, lihat. Nah, kayak gini. Nanti setelah Bapak Ibu coba upload, ternyata error, terus diklik lihat, yang keluar tampilan seperti ini. Kalau PPh pasal 23 nanti ada penjelasannya juga, baris mana sih, di Excel itu baris mana yang salah. Gitu. Terus ada pesan errornya kenapa, nanti Bapak Ibu betulkan dulu Excel-nya. PPh pasal 26 juga begitu. Nanti ada, kalau ada kesalahan import Excel-nya, ada penjelasannya di mana. Nah, apabila Bapak Ibu sudah input bukti potong satu-satu secara online ataupun inputnya pakai import Excel, nanti muncul di dashboard itu di tampilannya seperti ini. Di daftar bukti, namanya daftar bukti pemotongan PPh pasal 23. Nah, di sini tuh keluar nanti bukti potongnya sudah Bapak Ibu buat apa saja. Terus bukti potong tersebut sudah masuk SPT atau belum. Dilihat dari status ini. Ini ada statusnya, SPT belum kirim. Ini artinya bukti potong tersebut sudah diposting di SPT, tapi SPT-nya belum dilaporkan. Terus kalau Bapak Ibu baru aja bikin bukti potong. Nah, itu setelah bikin bukti potong, tahap selanjutnya adalah posting ke SPT. Jadi ini sebenarnya tampilan untuk wajib pajak yang sudah pernah bikin. Jadi tulisannya sudah diposting. Saya belum dikirim. Bisa saya jelaskan. Oke, jadi setelah Bapak Ibu input satu-satu bukti potong atau import Excel, nanti tahap selanjutnya yang dilakukan adalah posting. Nah, ini posting dulu. Ada istilah posting, ada istilah kirim. Posting itu untuk ngepost bukti potong ke SPT. Jadi diupload ke SPT. Kalau kirim, itu lapor SPT-nya. Jadi setelah input satu-satu bukti potongnya, nanti Bapak Ibu posting bukti potong ke SPT. Jadi nanti dia ada di menu ini. SPT masa PPh. SPT masa PPh itu
ada menu posting, di menu bukti pemotongan. Di menu bukti pemotongan itu nanti ada menu posting ke SPT. Jadi Bapak Ibu nanti pilih di sini bukti pemotongan, terus posting report. Posting report nanti ada keluar tampilan seperti ini. Pilih tahun pajaknya, masa pajaknya, terus klik cari. Nanti keluar list bukti potong yang sudah dibuat atas masa pajak itu apa aja. Nah, terus nanti itu dipilih di posting. Diklik posting. Setelah Bapak Ibu posting bukti potong ke SPT, langkah selanjutnya adalah input bukti penyetoran. Input bukti penyetoran itu nanti ada di menu SPT masa PPH yang di atas ini. Itu ada dua menu, nanti ada input penyetoran sama kirim SPT. Nanti Bapak Ibu pilih di sini SPT masa PPH, nanti klik input bukti penyetoran, tampilannya seperti ini. Setelah Bapak Ibu rekam satu-satu bukti potong, terus posting bukti potongnya ke SPT, terus input bukti penyetoran. Nah, di sini kelihatan rekapnya. Rekap atas bukti potong Bapak Ibu yang sudah bikin itu, ada kurang bayar berapa sih? Nanti tampil di sini. Tampil di input bukti penyetoran itu, ada dua menu ya. Yang pertama, kalau kurang bayarnya itu belum dibayar. Nanti di sini diakomodir. Nah, seperti ini. Nanti kalau ada kurang bayarnya berapa, sudah tampil rekapannya. Itu kalau belum dibayar, Bapak Ibu bisa bikin kode billing kalian di sini. Jadi nggak perlu lewat e-billing lagi. Jadi bikin di sini sekalian, keluar billingnya tinggal dibayar, nanti input NTPN-nya. Nah, untuk input bukti penyetoran ini kan setoran bisa dari dua ya, dari setoran, dari SSP atau dari PBK, dari pemindah bukuan. Nanti Bapak Ibu juga bisa pilih, ini setorannya dari SSP atau hasil dari pemindah bukuan. Jadi dipilih aja jenis setornya yang mana. Kalau SSP input NTPN, kalau pemindah bukuan nanti isi nomor PBK-nya, nanti otomatis di-generate sama sistem kami. Kalau emang pemindah bukuannya itu sudah valid, nanti keluar tanggalnya berapa. Oke, setelah Bapak Ibu input penyetoran, nanti masuk ke dashboard yang di atas ini, namanya dashboard penyiapan SPT. Nanti ada di menu SPT masa PPH. SPT masa PPH ini ada dua menu tadi, penyetoran sama penyiapan. Nah, ini yang setelah input penyetoran kita lanjut ke penyiapan SPT. Nah, nanti di situ tampilannya ini tampilan untuk SPT yang sudah pernah itu ya, sudah ada historinya lapor SPT masa PPH 2326 pakai import. Kalau nanti Bapak Ibu baru pertama, nanti tampilannya itu lengkapi SPT. Contohnya seperti, saya kasih contoh ini seperti baris sama. Atau mungkin statusnya ada bisa bermacam-macam ya, ada yang siap kirim, ada yang sudah kirim, ada yang lengkapi SPT. Nanti setelah klik menu penyiapan ini, tampilannya seperti ini, lengkapi SPT, nanti Bapak Ibu klik lengkapi, itu maksudnya itu untuk melengkapi identitas penanda tangan SPT PPH pasal 2326-nya siapa. Nanti Bapak Ibu klik tombol lengkapi, terus muncul lengkapi SPT masa. Nanti di sini ditampilkan overview atas SPT masa PPH pasal 2326 yang sudah diinput berdasarkan bukti potong tadi sebelumnya. Nanti kelihatan ada masa pajak berapa, tahun pajaknya berapa, NPWP, nama, tolong dicek apabila sudah betul. Cek daftar bukti penyetoran. Tadi sudah sampai menu penyiapan SPT. Penyiapan SPT nanti kita pilih di dashboard yang atas ini, SPT masa PPH, ada pilihan nanti penyiapan SPT. Nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya nanti
kelihatan review dari SPT masa PPh pasal 2326 itu atas bukti potong yang sudah sebelumnya Bapak Ibu input. Tolong dicek nanti di tampilannya itu apakah masa pajak, tahun pajak, terus daftar bukti potongnya sudah lengkap, sudah benar. Nah, terus sudah input bukti penyetoran, nanti terakhir apabila sudah fix semua tidak ada kesalahan, Bapak Ibu masuk ke menu input penandatangan SPT. Nanti Bapak Ibu pilih siapa penandatangan SPT PPh pasal 23 atau 26 untuk masa pajak tersebut. Dipilih lalu disimpan. Oke. Nah, nanti kalau sudah dilengkapi semua, sudah bukti masa pajak sudah betul, sudah dicek, tahun pajak sudah betul, daftar bukti potong sudah lengkap, penandatangan juga sudah dipilih, nanti tampilannya akan seperti yang baris pertama. Pertama, sudah kelihatan tahun pajak, masa pajak, pembetulan atau normal, kurang disetornya berapa, status SPT-nya nanti siap kirim. Kalau status SPT sudah seperti ini, Bapak Ibu kalau sudah yakin, tidak ada yang ketinggalan, Bapak Ibu bisa pilih kirim. Kirim SPT. Nah, kirim SPT ini nanti Bapak Ibu di review lagi nih. Jadi ditampilkan SPT PPh pasal 23 dilampirkan dari induk sampai lampiran 2. Nah, dari lampiran 1 diperlihatkan apakah sudah betul, dicek. Terus lampiran 2 juga ditampilkan, dicek juga apakah sudah betul. Lalu induk SPT juga nanti ditampilkan. Induk SPT ditampilkan, kurang bayarnya berapa, apakah ada yang masih kurang setor atau tidak, itu juga dicek. Kalau sudah oke semuanya, terus Bapak Ibu bisa lanjut ke tab ini, tab kirim. Di lampiran 1, lampiran 2, induk SPT, dan tab kirim. Bapak Ibu bisa lanjut ke situ langsung. Nah, di sini perlunya sertifikat elektronik dalam Ibu Kota PPh pasal 23. Jadi sertifikat elektronik ini nanti di-upload untuk kirim SPT. Jadi sertelnya Bapak Ibu nanti itu di-upload, choose file, sertelnya di-upload, dan input passphrase. Lalu klik OK. Apabila kirim SPT ini berhasil, nanti ada status di dashboard kalau sudah terkirim. Nah, ada kolom action ya di dashboard SPT PPh pasal 2326 ini nanti ada 4 menu. Ada icon magnifying glass itu untuk melihat BPE. Bapak Ibu bisa cek BPE-nya di situ kalau mau lihat. Terus yang di samping itu ada menu lihat daftar bupos. Lalu ada menu lihat induk SPT, nanti yang juga bisa Bapak Ibu catat. Dan ini ada menu download bukti potong. Jadi bukti potong yang Bapak Ibu sudah upload, sudah bikin di sistem, bisa di-download. Nah, ini untuk menu lihat BPE. Oke. Ini tampilan cetakan SPT induk. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lapor SPT PPh pasal 2326-nya, terus mau download bukti potongnya mungkin untuk arsip dan lain sebagainya itu, jadi nanti icon download di menu kirim SPT ini, menu download ini, yang paling kanan, itu tanda panahnya ke atas. Tanda panah ke atas itu maksudnya belum siap untuk di-download. Jadi Bapak Ibu nanti bisa, untuk download bukti potongnya, Bapak Ibu bisa klik panah ke atas itu. Nah, klik panah ke atas itu, diklik dan tunggu beberapa saat untuk panahnya berubah menjadi ke arah bawah. Kalau sudah berubah ke bawah itu tandanya bukti potongnya siap di-download. Nah, untuk tanda panah ke bawah ini cuman aktif selama 7 hari. 7 hari. Jadi kalau setelah 7 hari mungkin menu download ini akan naik ke atas. Panahnya akan mengarah ke atas lagi, jadi Bapak harus request. Bapak Ibu harus request dulu untuk download lagi. Maksudnya ini supaya tidak terlalu membebani server kantor pusat. Oke.
Nah, selain itu, ini ada fitur tambahan ya di IbuPort itu nanti ada verifikasi bukti potong sama verifikasi BPE. Nanti kalau Bapak Ibu dapat bukti potong dari lawan transaksi juga pakai IbuPort. Nanti kan di bukti potongnya itu, jadi setiap bukti potong yang Bapak Ibu bikin di IbuPort itu nanti ada QR code. Dan bukti potong itu bisa Bapak email ke lawan transaksi. Nah, kalau Bapak Ibu juga dapat bukti potong, nanti Bapak Ibu bisa verify atau scan QR code-nya untuk memastikan itu sudah terupload atau belum, sudah di Grand Digital atau belum. Terus selain verifikasi bukti potong, Bapak Ibu juga bisa verify BPE dengan cara juga scan QR code-nya. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu tentang IbuPort PPH pasal 23 dan 26. Semoga materi yang saya sampaikan siang ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan apabila ada pertanyaan, apabila ada kurang jelas, bisa disampaikan, atau mungkin bisa lewat grup WA, atau bisa langsung tanya ke AR-nya juga boleh. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Selamat siang. Terima kasih Bu Anggit atas materi yang disampaikan. Bapak Ibu sekalian, itu tadi pengantar sekaligus petunjuk teknis pembuatan bukti potong sekaligus SPT, BPH, pasal 23 dan 26. Mungkin perlu saya resume sedikit yang disampaikan tadi oleh Bu Anggit. Seperti yang disampaikan tadi, memang wajib untuk PKP mulai Agustus. Jadi sebelum Agustus ini memang baru diwajibkan untuk KPP Madya, dan di KPP Madya juga masih ada pilihan yang masih di bawah 20 bukti potong, dan transaksi di bawah 100 juta masih ada pilihan untuk menggunakan hard copy. Tapi mulai Agustus nanti, semua pembuatan bukti potong BPH pasal 23 26 sekaligus SPT BPH pasal 23 26-nya pasti dilaporkan menggunakan secara elektronik melalui website BJP Online. Jadi memang lebih mudah, tidak perlu datang ke kantor untuk install aplikasinya, tidak perlu bawa laptop ke sini, tidak perlu berkali-kali update aplikasi misalnya. Jadi cukup masuk ke BJP Online. Disampaikan Bu Anggit, cukup aktivasi EPIN atau paling misalnya sudah punya, cukup menginput EPIN-nya. Kalau belum pernah lapor melalui BJP Online, cukup meregistrasi akunnya. Kemudian server juga yang sudah memiliki server untuk laporan e-faktur tidak perlu mengajukan server lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan secara chat di chat di Zoom, atau misalnya Bapak Ibu sudah masuk ke grup bisa disampaikan secara langsung di grup WA, nanti kita akan jawab. Kalau yang di chat di sini coba saya cek. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya masih mengalami kesulitan, kalau misalnya belum ada yang belum jelas atau misalnya masih mau coba-coba dulu, silahkan. Menu ini baru akan dideploy akhir Juli nanti Bapak Ibu. Jadi memang di tahap Juli pertengahan ini kita menyampaikan dulu sosialisasinya. Menunya baru akan ada nanti di akhir Juli, sehingga di awal Agustus sudah mulai bisa dicoba. Untuk PPH, kalau saya resume lagi, untuk PPH pasal 23 ini mekanismenya mungkin kurang lebih sama seperti PPN, PKP. Jadi yang wajib untuk memotong memungut adalah pihak yang memberikan penghasilan. Jadi kalau PKP mungkin kurang lebih gambarnya sama dengan faktur pajak masukan ya, karena PKP wajib membuat faktur yang diserahkan ke pembelinya sebagai pajak masukan. Nah, nilainya kurang lebih sama seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukti potong juga memiliki nilai uang, sehingga si pihak yang dipotong juga berhak untuk mengkreditkan. Maka Bapak Ibu kalau menggunakan jasa atau melakukan sewa terkait harta ketika memberikan penghasilan, Bapak Ibu wajib untuk
memotong PP Kuota 23-nya dan membuatkan bukti potong, karena bukti potong itu nanti akan digunakan oleh pihak yang dipotong oleh Bapak Ibu untuk dibagikan di RPP tahunannya. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, di sini saya lihat tidak ada pertanyaan. Materinya akan kita sampaikan di grup WA nanti Bapak Ibu yang belum masuk ke grup WA bisa chat ke kami. Materinya akan kita bagikan melalui grup WA, baik slide-nya maupun hasilnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berlatih lagi, bisa coba lagi. Kalau misalnya masih ada kesulitan, silahkan chat ke kami. Kalau misalnya Bapak Ibu telah mendapatkan materinya, slide-nya dan hasilnya, silahkan coba lagi. Kalau ada kesulitan, silahkan nanti di-chat di grup WA-nya. Grup WA itu nanti akan sampai ke besok sore. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung konsultasi dengan AR-nya masing-masing. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah di sini selama kurang lebih 1,5 jam ya, dari jam 13 tadi, sekarang sudah jam 14.24. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah di sini. Mohon maaf atas segala keterbatasannya, mohon maaf atas segala kekurangan kami, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Saya mewakili Bu Anggit dan teman-teman sekalian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.